Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di mata kuliah Sistem Hukum di pertemuan yang pertama. Sistem hukum terdiri dari dua kata. Pertama adalah sistem. Sistem adalah sesuatu yang saling berhubungan dan saling ketergantungan dari masing-masing bagian-bagiannya, sehingga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pengertian sistem dalam Kamus Bahasa Inggris yang berjudul The American Heritage Dictionary of the English Language disebutkan bahwa a group of interacting, interrelated or independent elements forming or regarded as forming a collective entity. Pengertian tersebut adalah salah satu yang disebutkan dalam kamus tersebut. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan dua ciri dari sistem, yaitu pertama, hubungan yang saling ketergantungan di antara bagian-bagian atau elemen-elemen dalam sistem, dan kedua, merupakan suatu entity. Berdasarkan pengertian tersebut, maka tiap-tiap bagian mempunyai fungsi yang saling berhubungan dan saling tergantung, di mana bila suatu fungsi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, akan terjadi hambatan dan bagian yang lain tidak akan menjadi berfungsi dengan baik. Sistem tersebut bekerja pada suatu wadah atau tempat tersendiri yang disebut dengan suatu lingkungan dan terdapat batas-batas antara suatu sistem dengan lingkungannya. Gambaran konkret bekerjanya suatu sistem adalah misalkan dalam suatu kehidupan keluarga, berubahnya status atau kedudukan seorang ayah sebagai kepala keluarga dapat membawa perubahan kepada kehidupan keluarga tersebut, terutama pada anak dan istrinya menjadi lebih makmur dan atau lebih terpandang. Pada kehidupan yang lebih luas di masyarakat, terjadinya perubahan kebijakan ekonomi seperti naiknya harga BBM berdampak sangat besar bagi seluruh sendi-sendi kehidupan. Karena kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya menjadi sangat berkurang. Karena pendapatan yang tidak naik, tetapi barang konsumsi yang dibutuhkan harganya naik akibat naiknya BBM. Contoh bekerjanya sistem yang terdapat pada mobil relatif lebih mudah untuk diamati dan dipahami. Tetapi dalam suatu sistem sosial, sistem budaya atau sistem hukum akan lebih sulit dipahami karena pada sistem tersebut banyak menggunakan konsep yang memerlukan pemahaman dan penjelasan khusus. Selain itu, pada sistem-sistem tersebut, batas-batas yang berhubungan dengan fungsinya seringkali tidak jelas dan bahkan bisa terjadi tumpang tindih sehingga tidak mudah untuk diamati dan dipahami. Manusia dalam kehidupannya tidak dapat melepaskan diri dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Hukum sebagai salah satu kaidah yang mengatur kehidupan antar pribadi telah menguasai kehidupan manusia sejak ia dilahirkan. Bahkan waktu ia masih dalam kandungan, hingga sampai ke liang kubur memberikan arah dan gambaran. Akan tetapi karena bidang hukum itu luas dan mencakup banyak hal, maka tidak akan dapat mencakup secara keseluruhan. Merupakan suatu kenyataan bahwa hukum bukanlah satu-satunya kaidah yang mengatur kehidupan antar pribadi atau masyarakat. Karena dalam hidupnya manusia tidak hanya terikat oleh kaidah hukum, tetapi masih ada kaidah lain. Berbagai macam kaidah yang ada itu dapat dilacak dan sifat kehidupan manusia yang menyangkut aspek pribadi dan aspek hidup antar pribadi atau bermasyarakat. Berikut ini ada beberapa pengertian hukum. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Yang kedua, hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala yang dihadapi. Yang ketiga, hukum sebagai kaidah, yakni sebagai pedoman atau patokan sikap tindak atau perilakuan yang pantas atau diharapkan. Yang berikutnya, hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat serta berbentuk tertulis.
Hukum juga bisa berlaku sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan berhubungan erat dengan penegakan hukum. Terakhir, sebagai keputusan penguasa. Di sini hukum adalah hasil proses diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak semata-mata diperintahkan oleh aturan-aturan hukum, tetapi keputusan yang dibuat atas pertimbangan yang bersifat personal. Baik, untuk tugas di pertemuan pertama ini, silakan Anda kerjakan soal-soal pada tugas terstruktur berikut soal-soal di dalam tes pertemuan awal dan tes akhir. Baik, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.